Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubianto, guru SD Negeri Kradinan 1, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktek baik terkait pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mari kita simak kegiatan yang telah saya lakukan. SD Negeri Kradinan 1 beralamatkan di Desa Kradinan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. SD ini merupakan salah satu SD yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Boyolali. SD Kradinan 1 secara geografis terletak di daerah pedesaan dengan mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani. SD Negeri Kradinan 1 memiliki luas area lahan sebesar 3.500 meter persegi dengan luas bangunan sebesar 1.850 dan sisanya 1.650 meter persegi merupakan lahan perkebunan. Namun saat ini kondisinya masih sangat terbengkalai. Sekolah ini memiliki suasana pembelajaran yang sangat sejuk karena memiliki pohon-pohon yang rindang. Namun bukan tanpa sebab bahwasannya dengan kondisi tersebut SD Negeri Kradinan 1 memiliki beberapa permasalahan. Salah satunya adalah sampah dedaunan kering. Sampah dedaunan kering yang saat ini hanya dibakar dan belum dioptimalkan, sehingga merupakan menjadi suatu permasalahan yang harus segera diselesaikan. Sebagai upaya menjawab krisis menurunnya minat generasi Z dalam bidang pertanian dan mengoptimalkan aset sekolah berupa lahan kebun kosong, maka saya mengimplementasikan program Ketawa. Program Ketawa ini saya maksudkan sebagai optimalisasi aset sekolah dan menumbuh kembangkan minat dan bakat murid di bidang agraris yang bersifat kontekstual. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mensosialisasikan program kepada Dewan Guru, Wali Murid. Tujuan ini adalah mendapatkan support terhadap program yang saya implementasikan dan kolaborasi antara Dewan Guru dan masyarakat. Selain itu, saya juga melakukan sosialisasi program kepada siswa, serta memberikan angket untuk mengetahui minat dan bakat anak di bidang pertanian. Alur atau tahapan program Ketawa, di sini saya bagi menjadi beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pembuatan biostarter. Biostarter merupakan sebuah cairan yang berisi mikroorganisme yang dapat membantu proses pengomposan. Nah, untuk pembuatan biostarter di sini saya memperhatikan suara siswa, kepemilikan siswa, dan di sini siswa memilih ataupun membuat biostarter alami berdasarkan yang mereka inginkan. Nah, setelah membuat biostarter, tahap selanjutnya ataupun langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah membuat pupuk kompos, di mana pembuatan pupuk kompos di sini merupakan sebuah solusi yang kami lakukan untuk mengatasi sampah-sampah organik yang ada di sekolah. Sebagai contoh adalah sampah dedaunan kering yang kemarin hanya dibakar, kita optimalkan menjadi pupuk kompos, di mana nanti dapat menunjang pertanian. Setelah membuat pupuk kompos, kegiatan selanjutnya yaitu menyemai benih. Benih kami semai untuk menjadi bibit, kami lakukan pembelajaran kepada anak, biar anak mengetahui dan memiliki pengalaman bagaimana membuat bibit. Langkah selanjutnya yaitu adalah membuat beddingan atau mengolah lahan, di mana beddingan atau mengolah lahan ini kami tujukan untuk membuat media tanam bibit yang telah dibudidayakan dalam penyemaian tadi. Langkah terakhir adalah menanam bibit pada beddingan yang sudah dibuat, kemudian kita merawatnya sehingga menjadi sebuah tanaman yang bagus. Nah, 5 tahapan ini merupakan alur yang ada dalam program Ketawa yang kami laksanakan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mempraktekkan yang pertama akan membuat biostarter. Nah, kemarin sudah dibagi menjadi 5 kelompok dengan biostarter yang berbeda. Yang pertama ada air leri, yang kedua ada tempe busuk, yang ketiga ada bawang merah, yang keempat ada pepaya, yang kelima ada nasi busuk. Nanti kita akan mempraktekkan setiap kelompok masing-masing untuk membuat biostarter. Pada tahap ini, saya membimbing murid untuk membuat biostarter. Biostarter dibagi menjadi 5 jenis dari bahan alami. 5 jenis tersebut merupakan pilihan masing-masing dari kelompok anak. Biostarter yang pertama yaitu adalah membuat biostarter dari nasi busuk. Kemudian yang kedua dari bawang merah, yang ketiga dari pepaya, yang keempat dari tempe, dan yang kelima dari air leri atau air cucian beras. Baik anak-anak, kalian tadi sudah membuat biostarter. Salah satu makanan mikroorganisme adalah molase. Maka dari itu kita akan menambahkan molase, ditambahkan pada air.
kita akan menambahkan glukosa sebagai bahan makanannya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kerja sesuai dengan kelompok masing-masing, bergabung dengan kelompok masing-masing untuk mencari sampah. Nanti kita kumpulkan di tempat proses pengomposan. Sampah daun kering yang selama ini hanya dibakar menjadi permasalahan tersendiri. Kami memanfaatkan daun kering ini menjadi bahan utama dalam proses pengomposan dengan bantuan biostarter. Dalam pengolahan kompos, kami melakukan pemberian biostarter setiap minggunya dengan tujuan percepatan dan pemerataan proses pengomposan. Pada tahap ini, saya melakukan demonstrasi kepada murid-murid tentang bagaimana melakukan proses penyemaian. Harapannya, anak-anak memiliki sebuah pengetahuan yang utuh tentang teknik-teknik dalam melakukan penyemaian. Pak Ruby ingin menjelaskan beberapa tahap atau poin yang harus diperhatikan dalam bidang pertanian. Salah satunya adalah mengolah lahan. Ada beberapa manfaat jika kita mengolah lahan. Yang pertama, mengubah tanah menjadi gembur. Selain itu, juga membuang gas-gas beracun yang ada di dalam tanah. Yang ketiga, membersihkan gulma. Apakah kalian siap? Oke, mari kita lakukan untuk membersihkan lahannya. Proses pengolahan lahan, tahap pertama yang kami lakukan adalah pembersihan gulma. Pembersihan gulma ini dilakukan dengan tujuan mempermudah dalam proses penggemburan lahan. Selain itu, juga membersihkan rumput liar yang akan mengganggu tanaman yang kita budidayakan. Bentuk dukungan masyarakat dan Dewan Guru, mereka membantu proses penggemburan tanah. Anak-anak, silahkan diperhatikan. Ini namanya bedengan. Bedengan itu ada ukurannya. Kalau di bawah ukurannya, dari ujung sini ke ujung sana itu biasanya 1,20 meter. Sedangkan nanti kalau ke atas itu ada ukurannya 1 meter atau 100 cm. Tidak boleh asal menanam. Ada namanya jarak tanam. Di sini diambil 10 cm atau 20 cm. Di sini juga 10 cm. Kita taruh sini. Kemudian di sini juga ada jaraknya, misalkan 60 cm. Nah, itu nanti kita buat jalur, buat jarak. Jadi kita akan menentukan jarak-jarak setiap tanaman itu beda-beda. Kenapa harus diatur jarak, Pak? Kenapa? Di dalam tanah nanti supaya akarnya tidak saling berebut makanan karena ada jaraknya. Yang kedua, tanaman ini akan mendapatkan cahaya matahari yang cukup, tidak saling berebut. Yang pertama, buat lubang. Nah, setelah itu polybagnya kita sobek. Ini harus kita basahi dulu supaya apa? Ada airnya. Nah, jadi nanti ketika kita pindah dia tidak kaget, kebutuhan airnya sudah tercukupi. Kita tanam dan kita tutup. Ingat anak-anak, tidak boleh terlalu dalam dan tidak boleh juga terlalu dangkal. Cari bahan alam yang ada seperti ini dan kita cari lidi untuk menahannya. Nah, jadi tanaman ini untuk sementara waktu akan terlindungi dari sengatan cahaya matahari yang panas. Mungkin kalau ada hujan, itu juga akan terlindungi. Sampai kapan, Pak? Paling tidak 5-1 minggu kita kasihkan. Pada tahap ini, murid-murid menanam bibit dari hasil penyemaian. Untuk selanjutnya, tanaman akan dirawat secara rutin. Saya bisa membuat pupuk kompos, membuat biostarter, dan belajar bertanam. Ternyata asik sekali belajar bertanam melalui program Ketawa. Saya sangat suka bertani karena bertani itu sangat menyenangkan. Melalui implementasi program Ketawa ini telah mampu menumbuh kembangkan minat dan bakat murid di bidang agraris. Hal tersebut terindikasi dari semangat siswa untuk mau merawat tanaman secara mandiri. Adapun harapan implementasi program Ketawa ini yang pertama untuk siswa, yaitu mampu menciptakan sebuah pengetahuan dan keterampilan melalui sebuah pengalaman bermakna sebagai bekal hidup yang kontekstual. Sedangkan untuk program Ketawa itu sendiri menjadi sebuah wadah yang mampu mengoptimalkan aset sekolah dan mampu menumbuh kembangkan minat bakat murid dalam bidang pertanian. Sebagai guru, kita harus dapat menciptakan pengalaman belajar yang tidak hanya berkualitas, namun juga relevan dengan kebutuhan murid sebagai bekal kehidupan mereka di masa yang akan datang.